menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Happy Sunday. Dadah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita memuji Tuhan. Siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata. Kita mau katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapa,
sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dengan kasih Kristus, Bunda Bapa kita dalam. Adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami sepanjang minggu telah berlalu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memuji nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan Tuhan. Engkau berkati, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Halo adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap dong, semuanya udah pada nonton kan? Dan kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak hari Selasa kemarin kan kita libur? Libur apa sih? Libur apa sih Kak Dina? Libur hari ulang tahun Indonesia. Oh iya, hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 76 tahun. 76 tahun. Adik-adik ingat nggak kalau kita juga pernah dimerdekakan oleh siapa? Oleh siapa Kak Dina? Oleh Tuhan Yesus. Iya, benar. Kita dimerdekakan oleh Yesus dengan darahnya. Oleh sebab itu kita harus percaya. Kita menyanyikan lagu ini, percaya saja di dalam namanya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oke adik-adik, pasti semua percaya kan bahwa Tuhan Yesus sudah berikan kita kemenangan. Kita boleh menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Benar. Saat ini kita menyanyikan lagi, ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sekali lagi ya, kita memuji Tuhan. Nah, kalau sebentar kita memuji Tuhan, tapi kita mau dengar firman Tuhan dulu. Nah, kita mau nyanyikan pujian apa sih Kak Tika? Mau cinta Yesus, karena Yesus sudah memerdekakan kita.
Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan ya adik-adik. Kan Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan mau loh mengorbankan hidupnya untuk menebus kehidupan kita, supaya kita tidak terikat lagi dengan dosa dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sekarang sudah merdeka. Kita mau katakan, aku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan betapa besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami menyiapkan hati kami, mau menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh tertanam dan tumbuh dalam setiap hati kami, supaya kami hidup boleh takut akan Engkau, bahkan menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu, biarlah urapan-Mu turun atasnya, bahkan semua kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Sekarang kita masih semangat 45 ya. Apa tuh? Semangat 17 Agustus, merah putih. Sekarang adik-adik juga harus semangat dengerin firman Tuhan. Yuk siapin Alkitabnya. Nah, ambil semua Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya ya. Kita mau baca dulu ayat hafalan. Ayat hafalannya di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayo kita baca. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi ayat hafalannya berkata,
bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu apa? Senyum, bahagia, senantiasa itu kapan saja. Mau sedih, mau keadaannya tidak sesuai dengan keinginan kita yang kecewa, kita harus sukacita. Terus tetaplah berdoa. Apapun yang kita minta harus tetap kita doain sampai Tuhan jawab. Tuhan jawab iya, enggak, atau nanti. Kita harus tetap berdoa. Setiap kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Tiap hari kita harus berdoa. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu apa? Berterima kasih sama Tuhan. Kita dikasih makanan yang enak, berterima kasih sama Tuhan. Kita dikasih makanan yang kurang enak kata kita tetap berterima kasih sama Tuhan. Kita dikasih banyak tugas, banyak PR, tetap berterima kasih sama Tuhan. Kita masih bisa sekolah, kita masih bisa ketemu sama teman-teman, sama guru walaupun lewat daring ya. Tapi kita tetap mengucap syukur sama Tuhan karena masih banyak teman-teman kita yang di luar yang nggak bisa makan, yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Mungkin karena sakit, mungkin karena nggak punya biaya. Tapi kita masih bisa sekolah ya. Kita masih punya bisa beli kuota. Kita masih sehat. Itu tetap karena karunia Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak mau adik-adik diam, tetap buka Alkitabnya, kita fokus. Nih kita lihat cerita dulu ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang,
datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Wah, sudah dengar ceritanya? Kabur-kabur nggak tadi nonton videonya? Kakak mau pasti percaya pada dia duduk yang manis semua. Karena anak sekolah minggu KPDI Gloria, Maranatha, pinter-pinter semua ya. Nah, kakak mau jelasin. Tadi ada yang namanya Petrus, dia di penjara. Di penjaranya belanggu kanan kiri dijaga sama pengawal kan, sampai susah mau kabur. Secara manusia itu dia susah mau ngelepasin diri, dia kunci nggak bisa, dia dijaganya sama banyak pengawal. Terus kenapa tiba-tiba waktu malam hari si rantainya itu terbuka? Siapa yang tahu? Pinter, karena ada malaikat. Iya, malaikat bawa kunci gitu. Oh, bukan, tapi karena malaikat punya kuasa untuk membebaskan Petrus. Sekarang kakak mau nanya lagi, kenapa malaikat bisa datang? Ya, karena tiba-tiba datang aja gitu. Tiba-tiba cling datang. Terus atau nakut-nakutin? Oh, bukan ya. Tadi siapa yang merhatiin ceritanya? Pinter. Apa coba? Tadi Maria dan teman-temannya berdoa. Mereka tak henti-hentinya mendoakan Petrus supaya bisa terbebas dari penjara. Tiap hari mereka berdoa. Entah itu Tuhan jawab tidak, entah itu Tuhan jawab iya atau nanti, mereka tetap berdoa. Contohnya, biarpun mereka berharap kalau Tuhan jawab untuk membebaskan Petrus, tapi kenyataannya kalau Tuhan tidak membebaskan Petrus, bagaimana? Mereka tetap berserah sama Tuhan. Dengan buktinya apa? Petrus bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidur dengan damai sejahtera sampai bermimpi. Orang di penjara ya, tidurnya nggak enak, kanan kirinya pengawal. Secara manusia kan, kok bisa ya tidur nyenyak? Itu karena berkat karunia-Nya Tuhan. Dengan teman-temannya berdoa untuk Petrus, dia bisa mendapatkan sukacita, walaupun dia dalam keadaan nggak enak. Itulah firman Tuhan tadi bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, terus ternyata dengan keajaiban Tuhan, Tuhan jawab iya, Petrus bisa dibebaskan dari penjara. Dia heran-heran, dia masih merasa mimpi, serasa masih kayak saya mimpi dengan tidur nyenyak.
Di sini siapa yang pernah, adik-adik pernah mimpi kayak kenyataan? Kakak pernah ya mimpi kayak bener-bener gitu. Nah Petrus juga sama. Dia kayaknya, oh saya bebas dari penjara. Oh mungkin ini cuma mimpi dia. Saking nyenyaknya tidur. Begitu dia keluar dari penjara, dia baru sadar ternyata itu bukan mimpi. Itu karena benar-benar malaikatnya Tuhan. Yang dia lihat itu benar malaikatnya Tuhan. Dia benar sudah bebas dari penjara. Dia lari ke rumah Maria, dia ketok-ketok pintunya. Teman-temannya pun juga tidak percaya. Sebelumnya mereka berdoa, tapi mereka juga betul gitu Petrus keluar dari penjara. Begitu mereka lihat sendiri ternyata benar kuasa doa itu hebat. Dengan yang mereka doakan setiap hari tak berhenti, Petrus bisa bebas dari rantai-rantai, dari pintu besi, dari pengawal-pengawal yang banyak. Mereka bisa melihat Petrus lagi. Nah itulah kita juga ya. Saat misalnya ngerasa, aduh Tuhan, kayaknya nggak mungkin untuk bebas dari keadaan COVID kayak gini, misalnya. Tapi dengan perlindungannya Tuhan, kita masih bisa sehat, kita masih bisa tertawa sama keluarga, kita masih bisa makan makanan yang enak, kita masih bisa bermain lewat handphone, ketemu lewat handphone sama teman-teman. Itu juga karena berkatnya Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa supaya COVID ini berlalu, tapi Tuhan boleh jawab supaya COVID ini belum berlalu. Itu juga karena berkatnya Tuhan. Itu jawaban dari Tuhan. Adik-adik harus sabar, kakak juga sabar. Rasanya pengennya cepet-cepet jalan-jalan, pengen cepet-cepet berenang, pengen cepet-cepet pengen cepet-cepet ke mall belanja. Anak-anak kecil kan nggak boleh ya ke mall sekarang. Terus kalau dulu main di mall, sekarang kan nggak boleh. Nah mungkin sekarang pengen cepet-cepet, mungkin ada berdoa di rumah pengen cepet-cepet main ke kebun binatang mungkin. Nah itu Tuhan boleh jawab, tapi jawabannya nanti, sabar ya. Sama kayak teman-temannya Petrus, Maria dan teman-temannya itu sabar, Tuhan pasti jawab. Asal kita tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan, kita nggak bersungut-sungut, kita tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan pengen ya adik-adik. Sekian firman dari kakak. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami tetap berharap sama Tuhan. Walaupun Tuhan belum jawab doa kami, tapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan itu yang terbaik buat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap sama Tuhan. Ajar kami juga Tuhan supaya kami tidak berhenti berdoa, tidak jemu-jemu Tuhan untuk berharap sama Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu mengucap syukur, bersuka cita apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga guru-guru yang sudah melayani. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya. Dadah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Cia ya. Masih ingat minggu kemarin ada pengumuman apa? Betul, minggu kemarin guru-guru sekolah minggu mengadakan lomba foto ya dengan tema kemerdekaan, dan anak-anak semua boleh ikut. Nah, hari ini sesuai janji Kakak Cia mau mengumumkan siapa yang menang. Tapi sebelumnya Kakak Cia mau mengucapkan terima kasih ya buat semua adik-adik dan orang tua yang udah berpartisipasi ya, udah ikutan mengirimkan foto-fotonya. Lucu-lucu banget, ada yang pakai bendera, ada yang sampai pakai kostum ya. Nah, Kakak Cia harap meskipun pemenangnya kali ini cuma ada satu, adik-adik nggak boleh patah semangat ya. Nanti untuk kedepannya, kalau guru-guru mengadakan lomba lagi, adik-adik harus lebih semangat ya, supaya nanti bisa jadi pemenangnya. Nah, adik-adik
Udah siap kan dengar siapa yang menang? Nah, jadi pemenangnya adalah Nael. Yeay, selamat untuk Nael. Nanti hadiahnya ditunggu ya. Buat teman-teman yang lain, ayo kita semua guru-guru akan menunggu partisipasi adik-adik di lomba-lomba berikutnya ya. Dadah, selamat hari Minggu.